Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kurang satu apapun ya. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya, Ibu Lisna, di Belajar Asik, Sharing Asik bersama Biologi di SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Nah, mungkin di sini Ibu akan memperkenalkan diri sedikit ya bahwa Ibu asli orang Tenggarong Seberang. Nah, silakan kalian jika mau sharing, mau belajar ke rumah Ibu, welcome banget untuk kalian. Rumah Ibu ada di Desa Bukit Pariaman, RT 7, Blok A, Gang Sepayung. Silahkan datang ke sana jika mau sharing. Tapi untuk kondisi pandemik ini dilarang dulu ya. Jadi sharing-sharingnya lewat nomor HP aja. Lewat WA bisa ya ke 08 12 58 22 37 80. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar apa ya? Sebelum kita belajar lebih lanjut, jangan lupa tonton video ini terus dan jangan lupa subscribe-nya. Oke. Nah, di sini Ibu menggunakan buku biologi yang Ibu pakai di sini adalah Biologi Erlangga yang ada gambar rusanya gitu. Atau kalian di rumah punya buku nggak harus Erlangga, punya buku sembarang aja boleh, yang penting judulnya sama, Biologi kelas 10 untuk SMA ya. Ntar yang dibuka SMP lagi, nggak kan ya? Sudah SMA. Nah, untuk materi yang pertama, kita buka yuk, kita belajar. Nah, pada saat kalian mendengar kata biologi, apa sih yang terlintas di pikiran kalian setelah mendengar kata biologi? Nah, mungkin yang terlintas itu ada hewan, ya kan? Kemudian ada tumbuhan, bunga, mungkin ada manusia, kemudian ada virus. Virus apa itu? COVID, lagi berbahaya ya. Kemudian mungkin mikroorganisme, mungkin membayangkan tentang mikroskop, alat-alat biologi gitu, atau mungkin juga membayangkan tentang ilmuwan. Nah, semuanya ini kalau kalian mendengar kata biologi mungkin terlintas itu ya. Nah, jadi apa sih biologi itu? Nah, kita pelajari lebih lanjut. Di SMP udah nggak asing lagi ya dengan biologi. Nah, cuma kalau di SMP kalian belajarnya bukan biologi aja, jadi satu dengan satu mata pelajaran yaitu IPA terpadu. Nah, sekarang di SMA terpisah-pisah semuanya. Jadi biologi sendiri, kimia sendiri, fisika sendiri. Dan sini nanti khusus biologi ada di Ibu Lisna. Gitu ya. Nah, sebelum kalian pelajari materinya, di sini alangkah lebih baiknya kalian membaca dulu, nggak harus menghafal, membaca dulu kompetensi dasar yang harus kalian pahami setelah mempelajari bab ini apa gitu ya. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya 3.1 yaitu memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, tingkat organisasi kehidupan, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, biologi itu ilmunya include di kehidupan kalian sehari-hari sebenarnya ya. Kemudian di sini juga sebelum kalian pelajari semuanya tentang biologi, ada baiknya kalian membaca dulu tentang indikator tujuan dari biologi pada bab pertama ini ya. Bisa dibaca sendiri ya di situ, di slide-nya banyak sekali. Nah, khusus pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang indikator 1 sampai indikator ke-6. Nah, ya, nanti dibaca sendiri-sendiri indikatornya. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah melalui kegiatan pembelajaran online dengan pendekatan saintifik menggunakan metode model pembelajaran discovery learning dan problem based learning, kalian Ibu harapkan bisa menjelaskan hakikat biologi sebagai ilmu sains, kemudian kalian bisa memahami metode ilmiah, dan terakhir kalian harus bisa memahami prosedur-prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Dan ini nanti kita lakukan kalau kondisi sudah kembali normal. Mau banget kan di lab? Oke, lanjut ya. Di materi awal, biologi semester 1,
kita akan mempelajari bab 1 yaitu ruang lingkup biologi. Nah, ruang lingkup biologi apa aja yang harus dipelajari di sini? Di antaranya ada hakikat biologi sebagai ilmu sains, kemudian metode ilmiah, dan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Kita pelajari bagian yang pertama untuk pertemuan kali ini, yaitu hakikat biologi sebagai ilmu sains. Di dalamnya ada apa aja? Nah, di dalamnya itu ada biologi sebagai ilmu. Kemudian ada objek kajian biologi, kemudian ada cabang-cabang ilmu dalam biologi, dan terakhir ada peranan biologi dalam kehidupan. Oke, kita lanjut. Nah, awalnya ya, biologi berasal dari bahasa Yunani atau definisi harfiahnya biologi itu terbagi menjadi dua kata. Coba diucapkan ya, biologi. Nah, ada dua kata kan? Ada bios dan ada logos. Bios itu berarti hidup dan logos berarti ilmu. Jadi, biologi apa? Sudah tahu dong gabungan dari bios dan logos, yaitu artinya apa? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, di sini kata kuncinya adalah makhluk hidup. Nah, oke, lanjut. Nah, berdasarkan struktur keilmuan, ya, ilmu biologi berdasarkan biologi Science Curriculum Study, struktur keilmuan biologi meliputi 3 sudut pandang, yaitu objek, tingkat organisasi kehidupan, ragam persoalan. Nah, ini loh yang dimaksud dengan ruang lingkup biologi. Jadi, nanti kalian di sini akan mempelajari objek yang dipelajari biologi itu apa aja. Kemudian tingkat organisasi kehidupan itu terdiri dari apa aja. Kemudian ragam persoalan yang berkaitan dengan ilmu biologi itu apa aja. Semuanya ada dalam satu naungan yaitu ruang lingkup biologi. Gitu ya, itu struktur keilmuan biologi. Oke. Nah, kalau berdasarkan ragam persoalannya, ya berdasarkan struktur kurikulumnya tadi itu, bahwa biologi di sini diibaratkan seperti kue lapis, yang mana di situ ada objek biologinya, ada ragam persoalannya, dan ada tingkat organisasi kehidupannya. Di objeknya nanti ada apa aja? Nah, yang pertama, objek biologi itu ada dua, ya, yaitu yang pertama terdiri dari komponen biotik, yang kedua terdiri dari komponen abiotik. Udah nggak asing kan dengan dua kata itu, biotik dan abiotik, pasangan ya. Nah, kita lihat satu persatu. Komponen biotik. Di SMP udah nggak asing ya, pasti dipelajari tuh. Komponen biotik terdiri dari apa aja. Nah, komponen abiotik merupakan unsur yang meliputi tentang makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup itu ada pada komponen biotik. Nah, makhluk hidup yang ada di bumi ini, di bumi loh ya, di bumi itu kan besar banget ya kan lingkupnya bumi. Kalau kita berbicara tentang bumi itu ada kita orang Indonesia, ada orang Amerika, ada orang Arab, ada orang negara mana-mana aja. Itu semuanya kalau sedang mempelajari biologi, pasti objek kajiannya ada biotik yang terdiri dari apa aja. Nah, makhluk hidup itu kalau Ibu tanya, makhluk hidup itu ada apa aja? Mungkin kalian di sini kenalnya hewan, tumbuhan, manusia. Nah, ternyata makhluk hidup yang ada di bumi ini dikelompokkan menjadi 6 golongan atau 6 kingdom. Yang pertama, kingdom Archaebacteria. Yang kedua, kingdom Eubacterinya. Wah, slide Ibu kurang K-nya, nggak apa-apa ya. Nah, yang ketiga, kingdom Protista. Kemudian yang keempat, ada kingdom Fungi. Yang kelima ada kingdom Animalia, dan yang keenam ada kingdom Plantae. Dan itu loh makhluk hidup itu. Jadi makhluk hidup itu bukan hanya manusia, hewan, sama tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu ternyata ada 6 golongan. Oke?
Oke, nah yang pertama Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Udah pernah dengar nggak ya di SMP? Semoga sudah pernah dengar. Nah, apa sih Kingdom ini? Kingdom ini meliputi dari semua makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Nah, makhluk-makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel ini disebut dengan makhluk hidup yang bersifat prokariotik. Nah, membran inti sel itu apa sih? Membran inti sel, Ibu contohkan misalnya sel telur ya, telur ayam. Nah, ayam itu awal mulanya kan dari sel. Nah, di telur ayam itu kalau kalian buka cangkangnya, maka kalian akan melihat dua bagian, yaitu bagian putih-putihnya dan bagian kuning-kuningnya. Nah, di bagian putih-putihnya itu, bagian pinggirnya itu dilindungi oleh membran sel. Ingat ya, membran sel. Kemudian yang kuning-kuningnya itu disebut dengan inti sel. Dan di bagian inti selnya itu, kalau nggak kalian tusuk, maka kuning-kuningnya, cairan kuning-kuningnya nggak bakalan keluar kemana-mana kan. Tapi kalau kalian tusuk, itu kuning-kuningnya akan keluar kemana-mana ya. Jadi satu dengan putih-putihnya. Berarti di situ di kuning-kuningnya itu ada sesuatu yang melapisi. Nah, membran tipis itulah yang disebut dengan membran inti sel. Nah, di sini ada makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti sel. Dan makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti sel itu disebut golongan prokariota. Dan di bumi ini, makhluk hidup yang seperti itu hanya golongan Archaebacteria dan Eubacteria. Oke, semoga paham ya. Contohnya seperti apa makhluk hidupnya itu? Contohnya adalah makhluk hidup kecil-kecil yang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Ya, harus menggunakan alat khusus untuk melihat golongan Archaebacteria dan Eubacteria, yaitu mikroskop. Ya, golongan bakteri, kemudian golongan amuba, kuman atau biasa disebut dengan kuman ya. Nah, di sini kok ada Kingdom Monera? Nah, pada zaman dahulu sebelum ada Archaebacteria dan Eubacteria, semuanya masuk ke dalam satu kingdom yaitu Monera. Tapi bersamaan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, ternyata di dalam Kingdom Monera itu ada golongan yang berbeda. Dan golongan yang berbeda itu dibagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, itu makhluk hidup yang pertama, yang kecil-kecil ya. Kemudian makhluk hidup yang kedua ada di golongan kingdom yang ketiga ya. Yang pertama tadi kan Archaebacteria, yang kedua Eubacteria. Yang ketiga sekarang adalah kingdom Protista. Apa sih kingdom Protista ini? Nah, kingdom Protista ini meliputi golongan protozoa, alga, dan jamur Protista. Dan mungkin nggak ada bayangan ya tentang golongan hewan-hewan apa sih itu. Nah, mungkin kalian di sini salah satu contohnya ya, biar ada bayangan gitu kan. Mungkin kalian kan suka tuh makan agar-agar. Nah, agar-agar itu terbuat dari rumput laut. Nah, salah satu contoh dari hewan yang termasuk ke dalam protista atau makhluk hidup yang tergolong dalam protista tadi adalah rumput laut. Terus misalnya lagi, contohnya lagi, kalian suka kan main air. Nah, air kelihatannya kan nggak ada apa-apanya ya, tapi setelah kita amati di bawah mikroskop, ternyata di dalam air itu banyak loh hewannya. Nah, hewan-hewan itu termasuk ke dalam golongan protozoa ya. Kemudian lagi jamur protista contohnya apa ya? Nah, jamur protista contohnya misalnya nih kalian minum atau bikin kopi. Kemudian di situ kopi kemasukan kecoa. Nah, kecoanya nginap sampai 1 malam. Nah, kemudian nanti di situ akan ditemukan lendir-lendir di tubuhnya si kecoa. Nah, itu golongan jamur protista. Nanti akan kita lebih pelajarin lagi di bab sendiri, yaitu kingdom protista. Untuk sekarang hanya perkenalan saja. Oke, jadi yang ketiga adalah kingdom protista. Contohnya ini ya. Nah, ada amuba dan lain-lain di sini. Oke. Kemudian kingdom keberapa sekarang? Kingdom yang keempat atau golongan makhluk hidup yang keempat, yaitu fungi. Ada tahu kan? Fungi itu apa? Fungi itu adalah jamur. Nah, di sini jadi khusus mempelajari jamur atau golongan makhluk hidup yang tidak mempunyai klorofil. Jadi di dalam tubuhnya itu tidak ada pigmen warna
ya. Jadi golongan ini disebut dengan makhluk hidup golongan fungi. Contohnya adalah jamur. Nah, udah nggak asing ya jamur di kehidupan kita sehari-hari seperti di gambar itu. Ada yang bentuknya seperti payung, ada yang bentuknya seperti bulat bola, ya, ada yang seperti kuping dan lain-lain. Nah, itu adalah golongan fungi. Kemudian makhluk hidup yang berikutnya, yang keberapa ya? Yang kelima, itu adalah makhluk hidup yang disebut sebagai kingdom animalia, ya. Jadi di situ khusus membahas tentang golongan makhluk hidup atau golongan hewan. Semua hewan-hewan masuk di kingdom animalia. Artinya di sini hewan-hewan yang bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Jadi dia masuk ke dalam kingdom animalia. Nah, di kingdom animalia ini nanti ada golongan hewan yang bertulang belakang, ada golongan hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian makhluk hidup yang berikutnya, yang terakhir, yang keenam, itu adalah plantae atau biasa disebut sebagai tumbuhan. Jadi semua jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dilihat dengan mata telanjang itu masuk ke dalam kingdom plantae. Nah, jadi kita ulangi lagi dari pertama, ada kingdom apa aja? Golongan makhluk hidup. Yang pertama Archaebacteria, yang kedua Eubacteria, yang ketiga Protista, yang keempat fungi, yang kelima Animalia, yang keenam adalah plantae. Oke, semoga paham ya. Nah, tadi semuanya itu disebut sebagai makhluk hidup. Nah, sekarang yang menjadi khasnya makhluk hidup itu apa sih? Nah, ada ciri khasnya objek biologi yang masuk ke dalam golongan biotik. Yang pertama, ciri khasnya semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, sel itu ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler. Jadi, makhluk hidup di bumi ini ada dua macam golongan kalau dilihat berdasarkan selnya. Makhluk hidup yang tidak bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop itu masuk ke dalam golongan makhluk hidup yang sel-selnya bersifat uniseluler. Dan makhluk hidup yang bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop itu sel-selnya bersifat multiseluler. Oke, yang kedua ciri khasnya ya, semua makhluk hidup atau semua objek biotik itu melakukan proses metabolisme ya, yaitu proses kimia dalam tubuh dalam rangka menjaga kestabilan fungsi tubuh. Ya, jadi dalam tubuh kita ini setiap hari selama 24 jam dalam tubuh kita ini melangsungkan proses metabolisme, yaitu pencernaan makanan, kemudian ekskresi dan lain-lainnya. Itu yang disebut dengan metabolisme. Kemudian yang ketiga khasnya yaitu bahwa objek biologi itu semuanya mengalami proses tumbuh, berkembang, serta bereproduksi, yang mana ketiganya ini menunjang perubahan yang dialami oleh semua makhluk hidup sepanjang hidupnya. Ya, jadi semua makhluk hidup itu tumbuh, berkembang, serta bereproduksi. Oke, yang berikutnya beradaptasi dan iritabilitas. Nah, beradaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan iritabilitas itu adalah kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan. Misalnya kalau dicubit pasti kalian sakit gitu kan, dan lain-lain ya. Itu beberapa ciri khas objek biologi. Jadi kalau kalian menemukan suatu makhluk hidup yang ada selnya, melakukan metabolisme, tumbuh, berkembang, bereproduksi, beradaptasi, iritabilitas, berarti itu adalah objek biotik. Nah, objek yang kedua yaitu komponen abiotik. Apa ini komponen abiotik? Komponen abiotik merupakan unsur komponen dari benda-benda tidak hidup, ya. Nah, apa aja? Coba perhatikan gambar di PowerPoint Ibu. Nah, di sini semuanya pasti melihat air, kemudian tanah, kemudian tumbuhan, kemudian di sini pasti ada udara ya, kelembapan, pH, dan di sini ada cahaya. Ayo ulangi lagi. Jadi, komponen abiotik terdiri dari apa aja? Ini ya, ada udara,
air, tanah, cahaya matahari, angin, pH, kelembapan udara. Nah, ini komponen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya komponen-komponen ini, kita tidak bisa hidup loh. Dan makhluk hidup yang lainnya pun gitu ya, memerlukan komponen abiotik. Nah, sampai di sini ya pokok bahasan yang pertama, komponen objek dari biologi ya. Objek biologinya ada dua tadi kan, ada biotik dan ada abiotik. Kita lanjut pokok bahasan berikutnya, yaitu tingkat organisasi kehidupan. Nah, udah nggak asing ya kalau kalian dengar tingkat organisasi. Di kelas kalian pun ada struktur organisasi. Kalau ini kita bahas tentang organisasinya siapa? Organisasi kehidupan di bumi ini, ya. Itu akan dipelajari juga di biologi. Mulai dari tingkat organisasi yang terkecil yaitu molekul, kemudian sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, kemudian populasi, komunitas, dan ekosistem, terakhir bioma. Lingkup yang besar lagi yaitu biosfer. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Tingkat organisasi kehidupan. Kalau ini, Ibu ulangi ya, kalau ini disebutkan dari tingkat tertinggi hingga terendah. Dimulai dari bioma, ekosistem, komunitas, populasi, organisme atau individu, kemudian sistem organ, jaringan, sel, dan molekul. Semuanya ini akan kita pelajari di biologi. Ya. Nah, coba kalian perhatikan di slide ya. Di PowerPoint Ibu, perhatikan di situ tingkat organisasi yang pertama tadi apa? Molekul. Nah, molekul itu adalah susunan senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuhnya makhluk hidup. Yang mana susunan kimia-kimiawi nanti itu akan membentuk organel-organel sel. Jadi, susunan terkecil dalam tubuhnya makhluk hidup itu terdiri dari molekul-molekul yang menyusun yang terdiri dari unsur-unsur kimia. Contohnya dalam tubuh kita itu kan ada oksigen, ada hidrogen, ada karbohidrat, kemudian ada karbon dioksida, dan itu disebut dengan tingkat organisasi tingkat molekul. Nah, kemudian molekul-molekul nanti itu akan membentuk organel-organel sel, yang mana nanti organela tadi itu akan membentuk suatu sel. Nah, ini sel. Sel adalah unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Ya, di dalam sel ini ada kehidupannya. Nah, kalau melihat dari penjelasan Ibu yang pertama tadi, ya bahwa di bumi ini ada dua macam makhluk hidup kalau dilihat berdasarkan selnya. Ada makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Kalau makhluk hidup uniseluler, selama hidupnya dia hanya aktivitasnya itu hanya berdasarkan sel itu sendiri. Sedangkan kalau kita itu banyak selnya atau multiseluler, ya. Nah, kemudian sel-sel nanti ini akan berkumpul membentuk suatu jaringan. Nah, ya, jaringan-jaringan ini adalah kumpulan dari sel. Misalnya jaringan kulit, jaringan otot, dan lain-lain. Ya. Kemudian jaringan-jaringan ini akan membentuk suatu organ. Nah, di sini misalnya tulang, ya, kemudian lambung, kemudian mata, hidung, dan lain-lainnya, itu adalah organ. Organ nanti akan membentuk sistem organ. Ya, sistem organ, ada sistem organ reproduksi, ada sistem organ pernapasan, sistem organ pencernaan, dan lain-lain. Kemudian sistem organ nanti akan membentuk suatu susunan kompleks yang disebut dengan organisme atau individu. Ya, individu itu sudah utuh satu makhluk hidup tunggal. Nah, individu nanti akan kumpul dengan sejenisnya. Nah, nanti akan membentuk yang ketujuh yaitu apa? Populasi. Jadi populasi ini adalah kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis. Kemudian makhluk-makhluk hidup sejenis akan berkumpul dengan teman-temannya, ya, akan membentuk suatu komunitas. Komunitas akan membentuk suatu ekosistem.
ekosistem akan membentuk suatu bioma. Bioma akan membentuk suatu biosfer. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah molekul. Kemudian ini adalah sel, ya. Ini sel yang Ibu tunjuk, ini adalah sel. Nah, kemudian ada jaringan. Kemudian jaringan akan membentuk suatu organ. Yang dilihat di sini adalah contohnya adalah organ lambung. Kemudian organ-organ akan membentuk sistem organ. Ya, sistem organ di sini ada kumpulan dari organ-organ ini. Nah, kemudian kalau sudah sempurna sistem organnya akan membentuk suatu individu atau organisme seperti ini. Kemudian organisme yang sejenis ya akan membentuk. Nah, ini akan membentuk populasi ya, populasi manusia. Nah, kemudian populasi-populasi yang berbeda-beda akan membentuk suatu komunitas jika dia berkumpul dalam suatu tempat yang sama, saling berinteraksi. Nah, kemudian komunitas nanti akan membentuk suatu ekosistem. Nah, jadi ekosistem di sini sudah ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Jadi interaksi di sini di ekosistem sini sudah ada interaksi antara dua komponen tadi yang Ibu jelaskan di awal. Komponen abiotik bekerja sama dengan komponen biotik. Itu nanti akan membentuk suatu ekosistem. Nah, kemudian ekosistem nanti akan membentuk suatu bioma. Di sini contohnya adalah hutan hujan tropis ya. Bioma nanti dalam bumi ini akan membentuk suatu biosfer ya. Jadi biosfer ini lapisan bumi yang bisa ditinggali oleh berbagai macam jenis makhluk hidup. Jadi itu ya susunan tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu ragam persoalan biologi. Nah, di ragam persoalan biologi di sini nanti akan menjelaskan suatu hal yaitu biologi atau sains itu sebagai proses inquiry, kemudian sejarah konsep biologi, akan membahas evolusi, kemudian keanekaragaman dan keseragaman, genetika dan kelangsungan hidup, kemudian organisme dalam lingkungan, kemudian perilaku atau etologi, kemudian ada struktur dan fungsi, dan yang terakhir ada regulasi atau sistem pengaturan. Itu adalah ragam-ragam persoalan yang ada kaitannya dengan biologi. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu cabang-cabang ilmu biologi. Jadi, biologi di sini punya cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu biologi. Di antaranya ada itu ya berbagai macam jenis, ada mikrobiologi, ada bioteknologi, ada zoologi, ada botani, ada sitologi, kemudian histologi, genetika, embriologi, ekologi, dan taksonomi. Ini masih beberapa saja. Masih banyak yang lainnya, cabang-cabang ilmu yang ada kaitannya dengan biologi. Ya, ini hanya contoh saja, beberapa saja. Kalau kita bahas semuanya sangat banyak sekali. Dan ini ada penjelasannya ya setelah slide ini. Oke, ternyata banyak ya cabang-cabang ilmu biologi yang berkembang di luar sana. Nah, ini cabang-cabang biologi ini berkembang seiringnya dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi semakin banyak penemuan-penemuan yang ternyata hasil penemuannya itu ada kaitannya dengan ilmu biologi. Nah, bagi kalian yang ingin bercita-cita ada hubungannya dengan makhluk hidup, berarti kalian harus menguasai ilmu-ilmu biologi. Contohnya kalau mau jadi dokter, ya, dokter hewan atau dokter manusia, ya, itu harus menguasai ilmu biologi. Nah, oke, untuk selanjutnya pokok bahasan yang terakhir itu adalah peranan ilmu biologi. Nah, biologi di sini banyak mempunyai peranannya, terutama di bidang pertanian, peternakan, kedokteran, dan di lingkungan. Masih banyak sekali peranan-peranan biologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di ilmu bidang pertanian, buah-buahan tanpa biji. Jadi zaman sekarang nggak mau ribet, ya misalnya semangka. Zaman sekarang nggak mau ribet dengan biji-bijinya. Jadi bisa
hilangkan biji-bijinya tadi itu dengan ilmu genetika ya, kaitannya ya berhubungan dengan gen. Nah, itu bisa dihilangkan biji-bijinya, kemudian ditumbuhkan semangka baru dengan menghilangkan gen-gen yang menimbulkan biji tadi itu. Bisa dipelajari di bagian ilmu genetika dan juga ilmu bioteknologi ya. Kemudian kultur jaringan tumbuhan ya, terutama tumbuhan, misalnya kalian mau mengembangbiakkan tumbuhan tidak harus menggunakan biji. Bisa kalian ambil dari jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Jadi tumbuhan yang sempurna tadi itu bisa kalian ambil jaringannya, misalnya di daun, kemudian di batang, kemudian di akarnya. Nah, itu nanti bisa kalian kembang biakkan menjadi tumbuhan yang sempurna. Itu contohnya di bidang pertanian. Masih banyak lagi ya. Kemudian di bidang peternakan ada inseminasi buatan ya. Kemudian ada teknik fertilisasi in vitro. Di bidang kedokteran sekarang muncul vaksin ya. Vaksin adik bayi, kemudian manusia pun yang udah gede bisa juga divaksin ya. Contohnya kalian di SMA nanti pun kalian akan dapat vaksin. Nah, kemudian yang kedua ada teknik bayi tabung, transplantasi organ ya. Kemudian ada berperan dalam bidang lingkungan, mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri. Nah, jadi tidak harus menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk habitat yang ada di laut. Jadi kalau mengatasi pencemaran-pencemaran lingkungan dengan cara biologi itu akan lebih ramah lingkungan, gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat atau peranan biologi bagi kehidupan kita, dan nanti bisa kita pelajari lebih lanjut sambil membaca atau sambil browsing-browsing di internet atau sumber materi pelajaran yang lainnya ya. Jadi untuk Ibu mungkin ini aja yang bisa Ibu jelaskan materi dari pertemuan ke-1. Semoga bisa dipahamin. Jika tidak paham boleh bertanya, japri langsung ke nomor Ibu. Masih ingat kan nomor Ibu 0812 5822 3780. Oke, Ibu tunggu ya. Setelah ini kalian belajar mengerjakan soal-soal yang Ibu kirim di link yang nanti akan Ibu bagikan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurang pahaman terhadap apa yang Ibu jelaskan. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.